Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pucuk Sekar, NPM 181 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perbandingan hukum perdata yang telah saya rangkum dari 3 sumber buku yang berbeda. Yang pertama yaitu buku karangan dari Dr. Haji Salim HSS HMS. Lalu yang kedua yaitu buku karangan dari R. Suroso SH, dan yang terakhir yakni saya menggunakan buku karangan dari Dr. Sunariati Hartono. Baik, kita masuk ke dalam materi pertama yang akan kita jelaskan, yaitu mengenai pengertian dari perbandingan hukum perdata. Pengertian dari hukum perdata itu sendiri, menurut bukunya Dr. Haji Salim ini, perbandingan hukum perdata merupakan suatu metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antara negara atau state yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam buku R. Suroso, perbandingan hukum perdata ini secara umum untuk membandingkan sistem hukum Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon. Dan dalam buku Dr. Sunariati Hartono, beliau menjelaskan bahwasannya perbandingan hukum perdata ini bukan merupakan suatu cabang ilmu, melainkan suatu metode penyelidikan. Dan metode yang dipakai itu merupakan metode dengan membandingkan suatu lembaga hukum dari satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lainnya. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ruang lingkup dari perbandingan hukum perdata. Dalam bukunya, Dr. Haji Salim ini menjelaskan bahwa ruang lingkup perbandingan hukum perdata ini terbagi ke dalam beberapa hukum, yaitu yang pertama ada sistematika hukum perdata, yang kedua ada kapasitas hukum, lalu ada domisili, lalu ada catatan sipil, lalu ada hukum keluarga, hukum jaminan, hukum waris, dan hukum kontrak. Selanjutnya R. Suroso SH dalam bukunya menjelaskan bahwa ruang lingkup perbandingan hukum perdata ini, yang pertama pengertian dasarnya daripada perbandingan hukum perdata mencangkup ke dalam segala segi perbandingan hukum perdata. Misalnya, apakah perbandingan hukum perdata itu, lalu apakah tujuan perbandingan hukum perdata itu, dan sebagainya. Lalu yang kedua, perbandingan hukum perdata secara umum itu membandingkan sistem-sistem hukum dari berbagai negara, misalnya antara sistem hukum Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon. Lalu yang ketiga, perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan yang lainnya atau di dalam suatu negara. Misalnya antara lembaga hukum perkawinan Inggris dengan Jerman, atau lembaga perkawinan adat Bali dengan adat Minang. Lalu selanjutnya ruang lingkup mengenai perbandingan hukum perdata dari buku karangan Dr. Sunariati Hartono ini, sebenarnya dalam buku ini dijelaskan bahwa ruang lingkup perbandingan hukum perdata ini tidak diatur secara spesifik, melainkan lingkup perbandingannya itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu hukum perdata internasional dan hukum antar golongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kegunaan hukum perbandingan perdata. Yang pertama, buku karangan dari Dr. Haji Salim. Dalam bukunya, Dr. Haji Salim ini berpendapat bahwa kegunaan hukum perbandingan perdata ini dibagi ke dalam beberapa fungsi. Yang pertama, hukum perbandingan perdata ini dapat digunakan untuk memperbaiki hukum nasional. Lalu yang kedua, dapat digunakan sebagai membuat dan membangun hukum nasional, lalu sebagai alat dalam proses pembelajaran, lalu alat harmonisasi hukum, juga yang terakhir sebagai alat untuk mencapai dari tujuan hukum itu sendiri. Selanjutnya, dalam buku karangan R. Suroso SH, beliau berpendapat bahwa perbandingan hukum perdata ini fungsinya terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama sebagai unifikasi hukum, lalu sebagai harmonisasi hukum, kemudian sebagai pembaharuan hukum, lalu untuk penentuan asas-asas umum dari hukum, dan yang terakhir ilmu pembaharuan hukum perdata internasional. Dan Dr. Sunariati Hartono berpendapat bahwa fungsi melakukan perbandingan hukum perdata adalah untuk persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum yang dibandingkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat perbandingan hukum perdata. Yang pertama, menurut
Sudikno Mertakusumo dalam buku Dr. Haji Salim HSS HMS, beliau mengatakan bahwa perbandingan hukum perdata ini manfaatnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama manfaat praktis dan yang kedua manfaat teoritis. Dalam manfaat praktis ini, manfaatnya meliputi yaitu dapat mengumpulkan pengetahuan baru, lalu mendapatkan peranan edukatif yang meliputi fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum atau mengagung-agungkan hukum, lalu fungsi inspiratif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dalam membandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri. Lalu perbandingan hukum perdata itu merupakan alat bantu dari disiplin-disiplin lain, terutama bagi sosiologi hukum dan antropologi hukum. Selanjutnya merupakan instrumen untuk menentukan pengembangan hukum, lalu perkembangan asas-asas hukum, lalu untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa, dan yang terakhir untuk membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok dan sumbangan bagi doktrin itu sendiri. Dan penjelasan dalam manfaat praktisnya tuh kita bisa mendapatkan pengertian pembentukan undang-undang yang meliputi pertama, dapat membantu dalam membentuk undang-undang yang baru, lalu persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform atau seragam, lalu yang terakhir penelitian pendahuluan pada resepti atau penerimaan perundang-undangan asing. Manfaat lainnya itu untuk kepentingan peradilan, mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya, penting dalam perjanjian internasional, dan yang terakhir yaitu penting untuk terjemahan dari yuridis. Dan yang terakhir menurut buku dari karangan Dr. Sunarti Hartono mengatakan bahwa manfaat melakukan perbandingan hukum perdata ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu dapat membantu dalam pembentukan hukum nasional dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu yang kedua dapat membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian di bidang hukum internasional. Dan yang terakhir, perbandingan hukum perdata itu dapat pula menghindarkan suatu sengketa atau permasalahan. Salah paham ini mungkin disebabkan karena istilah-istilah yang antara satu dengan yang lainnya di dalam sistem-sistem hukum yang bersangkutan, misalnya seperti domisili, notari, jurisprudensi, equity, yang mempunyai isi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari common law system dan civil law system. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dari buku Dr. Haji Salim. Di buku ini perbedaan antara civil law system dan common law systemnya didasarkan pada kajian Kaslov-Vejovic yang membedakan perbedaannya itu ke dalam 4 hal. Yang pertama yaitu sumber hukumnya, yang kedua metode berpikirnya, yang ketiga tugas dari pengadilannya, lalu yang terakhir yaitu kekuasaan mengikatnya suatu putusan tertentu. Oke, yang pertama yaitu sumber hukumnya. Dalam sistem civil law system, sumber hukum yang utamanya yaitu kode dan undang-undang. Pengadilan hanya menerapkan kode dan undang-undang tersebut dan kasus hukum merupakan sumber hukum. Lalu yang kedua yaitu mengenai metode berpikirnya. Dalam sistem civil law, metode berpikirnya didasarkan pada undang-undang yang mengandung aturan-aturan dan konsep yang logis yang dimulai dari prinsip-prinsip umum dan menuju pada peraturan yang khusus. Para pengacara dalam civil law biasanya memulai dari norma-norma hukum yang diatur dalam undang-undang dan biasanya dengan cara dedukasi membuat kesimpulan mengenai kasus-kasus yang aktual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam metode berpikirnya itu merupakan metode berpikir yang deduktif. Sedangkan dalam sistem common law, cara berpikirnya pengacara itu dimulai dari kasus-kasus aktual dan membandingkannya dengan masalah hukum yang lama atau serupa yang telah diputus oleh pengadilan dan dari presiden yang ada hubungannya itu lalu diputuskan melalui indukasi. Sehingga konsekuensi dari dua perbedaan mendasar dalam kedua sistem hukum tersebut mengatakan bahwa
Pengacara dari sistem hukum civil law ini lebih cenderung konseptual, sementara pengacara dari sistem common law ini lebih cenderung dianggap lebih pragmatis. Lalu yang ketiga merupakan tugas pengadilan. Dalam sistem civil law system, tugas utama pengadilan adalah untuk menerapkan dan menafsirkan norma hukum. Sedangkan dalam sistem common law, tugas pengadilan yaitu terbagi ke dalam 3 tugas. Yang pertama, yaitu untuk memutuskan sengketa para pihak. Lalu, untuk memberikan panduan bagaimana perselisihan yang sama harus diselesaikan di masa depan. Dan yang ketiga, penafsiran yang diberikan di pengadilan dalam kasus tertentu mengikat pada pengadilan yang lebih rendah, sehingga di bawah common law, keputusan pengadilan merupakan dasar untuk interpretasi dari undang-undang. Lalu yang keempat adalah mengenai kekuasaan mengikatnya putusan. Putusan pengadilan yang didasarkan pada civil law system yaitu yang pertama, tidak memiliki kekuasaan hukum yang mengikat. Yang kedua, putusan pengadilan tidak mengikat pada pengadilan yang lebih rendah dalam kasus-kasus berikutnya. Lalu yang ketiga, tidak mengikat pada pengadilan yang sama. Yang keempat, tugas pengadilan hanya menerapkan dan menafsirkan undang-undang, tetapi tidak menciptakan hukum. Dan yang kelima, dalam praktiknya, keputusan pengadilan yang lebih tinggi tentu memiliki pengaruh tertentu pada pengadilan yang lebih rendah. Karena hakim pengadilan yang lebih rendah biasanya akan memperhitungkan resiko bahwa keputusan mereka mungkin akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi apabila keputusan mereka ini bertentangan dengan keputusan pengadilan yang lebih tinggi. Sementara dalam sistem common law system, pengadilan terkait pada presiden. Selanjutnya, perbedaan civil law dan common law system berdasarkan dari buku Erasmus SH. Sistem hukum Inggris atau Anglo-Saxon atau yang biasa disebut dengan common law atau unwritten law. Sebagai unwritten law, ia hanya dapat dibenarkan sebagian, karena di samping hukum tidak tertulis tersebut, Inggris juga memiliki hukum tertulis yang dibuat oleh parlemen atau state law. Sumber hukumnya yaitu ada 4. Yang pertama, putusan hakim atau putusan pengadilan. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, peraturan tertulis atau undang-undang. Dan yang keempat adalah peraturan administrasi negara. Sumber hukum tersebut tidak tersusun secara sistematis dan hierarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental atau kita sering sebut sebagai hukum Romawi Jerman atau civil law, peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum. Prinsip utama yang mendasarkan pada sistem hukum ini merupakan hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan oleh peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi dan komunikasi tertentu. Dan prinsip pada dasarnya itu adalah kepastian hukum. Sumber hukum dari sistem ini yaitu yang pertama adalah perundang-undangan, yang kedua ada hukum kebiasaan, yang ketiga ada jurisprudensi, dan yang keempat adalah ilmu hukum. Dalam sistem ini terdapat hukum publik dan hukum privat. Golongan yang pertama adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan kewenangan kuasa atau negara, serta hubungan antar pemerintahan dan masyarakat yang terdiri dari 1. Hukum tata negara, 2. Hukum administrasi negara, dan 3. Hukum pidana. Yang dimaksud hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya yang terdiri dari 1. Hukum sipil dan yang kedua hukum dagang. Selanjutnya yang terakhir merupakan perbedaan dari civil law dan common law system berdasarkan dari buku karangan Dr. Sunaryati Hartono. Dalam buku tersebut, beliau menjelaskan mengenai hukum kontrak. Bahwa dalam hukum kontrak Inggris tidak mungkin terjadi suatu kontrak yang sah tanpa adanya konsideran, yaitu imbalan atau prestasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk prestasi atau janji yang akan diterimanya dari pihak pertama. Dengan demikian, hukum Inggris tidak mengenal perjanjian sepihak, sebagaimana dikenal oleh hukum Belanda. Tetapi, kontrak di dalam hukum Inggris selamanya merupakan perbuatan timbal balik. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum adat yang juga tidak mengenal pranata hukum, perjanjian sepihak, dan hanya menganggap suatu perjanjian itu sah dan mengikat apabila suatu pihak
salah satu pihak sudah menyerahkan panjar sebagai tanda pengikat atau persekot daripada prestasinya yang akan diberikan atau dilakukannya untuk pihak yang pengikat atau persekot daripada prestasinya yang akan diberikannya atau dilakukannya untuk pihak yang lain, sehingga bahwa asas keseimbangan dan timbal balik begitu penting di dalam hukum adat, juga merupakan salah satu konsep pada hukum kontrak Inggris yang berjelma di Berghain teorinya. Sekian presentasi materi yang bisa saya sampaikan mengenai perbandingan hukum perdata dari 3 buku yang telah saya resum sebelumnya. Saya akhiri presentasi ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau materi yang kurang jelas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.